kawan ketiga. Perkenalkan, saya Imelda Husdiani sebagai Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Setelah kawan Septi mempelajari materi pokok 1 tentang konsep dasar manajemen risiko, saat ini kita akan membahas tentang materi pokok 2, yaitu proses dan langkah-langkah manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ayo, kita simak materinya. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan proses dan langkah-langkah manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Materi pokok 2 ini terdiri dari 4 submateri, yaitu 1. Pengamatan lingkungan kerja, terdiri dari ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Selanjutnya nomor 2, yaitu identifikasi risiko. Yang ketiga, penilaian dan analisis risiko. Yang keempat adalah evaluasi risiko. Submateri pertama adalah pengamatan lingkungan kerja, tadi ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Nah, ini meliputi bagaimana kita memahami tujuan institusi. 2. Mendefinisikan parameter internal dan eksternal institusi yang diperhitungkan secara pengelolaan risiko serta menetapkan ruang lingkup. Selanjutnya yang ketiga, kriteria risiko untuk proses berikutnya. Yang keempat adalah menyesuaikan proses manajemen risiko, memastikan penilaian risiko itu yang efektif. Ruang lingkup, konteks, dan kriteria melibatkan ruang lingkup proses dan pemahaman konteks eksternal dan internal yang dipertimbangkan, tujuan yang relevan dan selarasnya dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, pengamatan lingkungan kerja yang kedua adalah menetapkan konteks dari organisasi tersebut. Penetapan konteks itu meliputi mengartikulasikan tujuan organisasi, aktivitasnya, proses yang sedang diterapkan, memahami lingkungan internal dan eksternalnya, menentukan ruang lingkup dan merencanakan kegiatan manajemen risiko yang terjadi. Menentukan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi risiko, mendefinisikan dan menggambarkan subjek penilaian kondisi tertentu yang berkaitan dengan penilaian yang dilakukan. Pengamatan lingkungan kerja yang ketiga adalah menentukan kriteria yang meliputi mengartikulasikan tujuan organisasi, meningkatkan aktivitas proses yang sedang diterapkan, dan tujuan penerapan proses manajemen risiko. Memahami lingkungan internal dan eksternal, menentukan ruang lingkup, dan merencanakan kegiatan manajemen risiko yang terjadi. Menentukan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi risiko, mendefinisikan dan menggambarkan subjek penilaian, kondisi tertentu yang berkaitan pada saat melakukan penilaian risiko. Nah, setelah kita melakukan pengamatan lingkungan kerja dari suatu organisasi atau institusi, langkah selanjutnya kita akan melakukan penilaian risikonya. Bagaimana caranya? Mengidentifikasi sumber risiko, area dampak, peristiwa yang terjadi, termasuk perubahan keadaannya, dan penyebab dari konsekuensinya. Identifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja dapat dilakukan dengan berbagai metode untuk menentukan kita dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Berbagai macam metode yang digunakan dalam penilaian risiko adalah seperti workplace inspection, supervisor atau worker discussion, independent audit, job safety analysis, hazard and operability studies, serta workers compensation. Selanjutnya, metode yang paling umum dilakukan adalah survei jalan selintas atau walk-through survey yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu 1. Lihat atau see, yaitu melakukan identifikasi atas rekognisi bahaya di lingkungan kerja. Yang kedua, think, berpikir, kita melakukan evaluasi terhadap potensi bahaya yang kita temukan. Dan yang ketiga, do, kendalikan, yaitu kita merumuskan upaya pengendalian terhadap bahaya yang ada. Hal-hal yang perlu dipahami dalam melakukan penilaian risiko adalah sebagai berikut. Suatu penilaian risiko akibat dari risiko yang teridentifikasi, di mana besar kecilnya akibat risiko merupakan hasil dari perkiraan dari frekuensi atau likelihood dengan konsekuensi atau konsekuen yang
teridentifikasi. Selanjutnya, frekuensi atau likelihood adalah peluang terjadinya kecelakaan. Sementara konsekuensi atau consequence yaitu besaran kerugian pada kegiatan tertentu yang dinyatakan dalam nilai atau ukuran tertentu. Langkah selanjutnya adalah menghitung penilaian risiko. Nah, di sini kita mengambil standar dari AS NAS 4560 tahun 2004. Sebelum melakukan perhitungan, kita harus memahami dulu nih bagaimana definisinya. Seperti risk adalah besaran nilai risiko, consequence dan likelihood adalah besarnya skala pada tabel penilaian yang sudah kita jelaskan sebelum tadi. Selanjutnya, prinsip perhitungan penilaian risiko secara nanti akan kuantitatif dalam bentuk angka. Selanjutnya, kita akan membahas tingkat penerimaan risiko menurut standar AS NZS. Penentuan penerimaan risiko secara umum berdasarkan pengelompokan kategori hasil penilaian risiko yang diperoleh dari perkalian antara nilai modus frekuensi likelihood dan konsekuensi atau consequence risiko. Penerimaan risiko tidak hanya diperoleh dari kategorisasi nilai risiko atau hasil perkalian konsekuensi dan frekuensi, namun penentuan risiko tingkat penerimaan risiko juga diperoleh dari bantuan data pada tabel penerimaan risiko berdasarkan AS NZS 4360 tahun 2004 dengan mengkombinasikan skala konsekuensi dengan skala frekuensi. Berikut untuk membantu dalam membuat keputusan berdasarkan hasil analisis risiko tentang risiko yang membutuhkan pengendalian dan prioritas untuk pelaksanaan pengendalian. Sekian pemaparan materi, semoga dapat bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya.